Kakak selamat malam. Apakah hanya ini orangnya? Yang cantik dan berbada bagus semuanya di sini. Ya, dia saja. Tapi dia. Main-main saja. Maksudnya apa? Tentang tips semalam aku pikir-pikir, memelihara cowok tetap tidak etis, jadi lupakan saja. Kamu tahu siapa aku main-main habis mau pergi? Tidak perlu tahu. Sebenarnya dia lumayan ganteng. Tapi sama dia tidak mungkin. Selamat pagi Pak Sang. Selamat pagi Pak Sang. Mama, ada apa? Sanran mana bisa dibandingkan King Xuan? Aku mau putusin tunangan sama dia. Sekarang kamu merasa siaran, tidak baik, jangan lupa dulu. Tunangan itu kamu yang mau, itu juga salah dia. Kalau mau salahin tahun lalu kamu tidak menghentikan aku sayang. Lihat ini tunanganku. Demi cewek lain 20 tahun perasaan bisa salah begitu saja. Jangan halangi aku atau aku pukul kamu. Tenang. Drama seperti ini sering terjadi, mereka seperti pasangan sedih di novel, sedangkan aku adalah wanita jahat yang menghalangi mereka. Semuanya pergi dari sini. Aku tidak tahu akhir mereka. Sanran, kamu benar-benar menjengkelkan. Tapi aku sudah lelah. Kakak, lepaskan saja. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Siaran, kamulah menantu yang kami akui. Ciwan, dia hanya sesaat bingung. Kamu Yufang, jangan benci dia, jangan benci dia. Mama, aku tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa kan? Main-main memanggil aku seperti anjing? Panggil datang usir pergi, tidak mau main? Sudahlah, bar menunggumu. Bukankah kau masih suka tunanganmu? Di sini minum. Apakah itu bisa menyelamatkan pernikahanmu? Menyelamatkan? Dengan apa aku harus menyelamatkan? Berjuanglah. Rebut dia. Seorang pria yang bisa tertarik oleh wanita, seberapa sulitkah dia diatur? Aku tidak punya uang, juga tidak punya kekuasaan. Pria yang sudah bersamaku selama 20 tahun tentu saja sudah bosan dengan sahabat masa kecilku. Sayang kecil, aku merasa tidak pantas. Salah mengadopsi putri kaya sejati denganku. Dari mana aku mendapatkan hak untuk berjuang? Batalkan pertunangan ini, aku akan menghidupimu.
Kenapa tidak bisa? Kau hanya seorang pria, dengan apa kau bisa menghidupiku? Bagaimana jika aku bukan? Lalu siapa kau? Katakan malam ini. Haruskah kita bisa menemukan tokoh besar itu lagi? Sulit orang besar itu. Sedang 3 hari berturut-turut ia datang kemari, mungkin hari ini ia tidak Siapa akan sih datang. tokoh besar itu? Kami juga tidak tahu, katanya orang yang menginjak-injak saja bisa membuat seluruh kota selatan gemetar. Lalu apa tujuan dia datang ke sini? Tentu saja untuk balas dendam, katanya. Ada seorang wanita yang tidur dengan tokoh besar itu seperti dengan pria. Tokoh besar itu sangat marah dan berkata ingin menemukan wanita itu dan membunuhnya sendiri. Memperlakukan tokoh besar itu sebagai pria untuk tidur. Wanita itu benar-benar celaka. Kau adalah pria di sini, jadi kau tahu siapa wanita yang mengambil tokoh besar itu? Kenapa kau menatapku seperti itu? Jangan bilang kau mau bilang bahwa kau adalah tokoh besar itu. Kalau tidak begitu lalu apa? Apakah kau pikir hidup ini seperti drama pendek? Mana ada banyak tokoh besar keluar masuk seenaknya menjadi pria. Aku tidak bermaksud menjadi pria. Baiklah, anggap saja aku memaksamu. Sudah puas? Permisi Tuan Tampan, malam ini bolehkah aku memaksamu sekali lagi? Kau mempermainkanku seperti ini. Apakah kau tidak takut aku memiliki identitas lain? Coba kuasai balik aku, kita saling bertukar kebaikan. Juga boleh. Kali ini berapa biaya pembelian eksklusif yang akan kau berikan? Aku sudah memikirkannya. Kau menghidupiku sepertinya tidak mungkin, namun aku bisa menghidupimu. Kamu tega membatalkan pertunangan. Kunci Villa King He. Alamatnya akan aku kirim nanti. Aku pergi dulu. Oh iya. Baru pegang kaki, jangan lupa cuci muka ya. Ayo naik. Sio Chu, ada yang bisa kami bantu? Kamu tega membatalkan pertunangan. Aku memang harus membatalkan pertunangan. Jangan-jangan aku menyimpan pria idaman. Telah ketahuan. Mama, kalian ada perlu apa? Tidak. Perusahaan PI mengalami putusnya rantai pendanaan. Apa? Kemarin di kawasan wisata Sishan, ditemukan kompleks makam dinasti Tang. Perusahaan PI menginvestasikan semua dananya ke sana. Kalau tidak bisa kembali, perusahaan PI harus mengajukan kebangkrutan. Satu-satunya jalan keluar kita adalah memenangkan proyek keluarga Chu di ibu kota. Keluarga Chu adalah orang terkaya di negeri ini. Meskipun keluarga PI terkenal di kota selatan, tapi di hadapan keluarga Chu kita tidak ada apa-apanya. Kalian semua hati-hati ya. Mama papa selalu menyayangiku seperti anak sendiri. Sekarang perusahaan PI bermasalah, urusan pembatalan pertunangan harus ditunda dulu. Terutama kamu menyimpan wanita ini. Kalau sampai ketahuan orang luar, aku pasti membunuhmu. Papa. Aku dan Sanran belum menikah, King Xuan bukan penjahat. Lagi pula keluarga Chu di ibu kota. Bagaimana mungkin tahu urusan kota selatan diam? Chu Xingxi satu-satunya penerus generasi cucu keluarga Chu. Dia sekarang berada di kota selatan. Baik Sio, Chu, kami akan lakukan sesuai perintah Anda. Oh iya. Orang yang Anda cari sudah ketemu. Chu Xingxi, pangeran mahkota lingkaran ibu kota. Kenapa dia datang ke kota selatan? Siapa yang tahu? Sudah. Hal penting sudah disampaikan semua. Bubar. Oh iya. Aku janji ketemu dengan Fang Tezu, orang dekat pangeran mahkota besok. Xiao Ran, kalian persiapkan baik-baik. Baik. Iya, kamu mau kemana?
Malam ini jangan pergi kemana-mana, tinggal di rumah, dan temani Xiaoran dengan baik. Aku kesal melihatnya, aku tidak akan tinggal di rumah. Ini bukan keputusanmu. Kilyarga Chu sangat menghargai, terdasar Kilyarga kalau kamu pergi sekarang. Pasti kamu akan mencari wanita itu, kalau sampai Tuan Putra tahu hal ini. Kerjasama akan diabaikan. 3 nyawamu tidak akan cukup untuk menebus kesalahan ini. Intinya semua ini demi dia. Sanran, apakah kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Benarkah? Bisakah kamu jangan seperti anak kecil yang terus menempel padaku? Siapa yang menempel padamu? Masih saja membantah. Kamu pikir dengan cara ini, kamu bisa membuatku tinggal. Aku kesal melihatmu, kenapa kamu begitu jahat. Kamu yang jahat, kamu yang paling menjijikkan. Pria jahat yang brengsek dan bau, aku sakit. Aku yang memikirkanmu mau putus tunangan, ya siapa yang menghalangimu? Anak kecil, aku akan memukulmu. Ayo. Ayah. Kamu memukulku demi dia. Kamu yang pertama kali menyakiti Xiaoran. Ciyuan, dulu kamu yang bersikeras untuk menikahi Xiaoran, tapi kemudian kamu yang dengan kejam mengkhianati Xiaoran. Dari awal sampai akhir kamu yang salah. Bagaimana kamu bisa menggunakan kata-kata itu untuk menghina Xiaoran yang telah mencintaimu selama 20 tahun, yang selalu memikirkanmu? Dia juga yang pertama kali menggangguku. Baik kalau kalian semua membelanya. Maka aku pergi. Kamu berani. Kalau kamu berani, melangkah Kilyar si Tenggalangka, aku akan langsung menyerahkan perusahaan PI. Semua kepada Xiaoran. Sehingga kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ayah. Aku adalah anak kandungmu kamu. Perusahaan PI Sang King Xuan. Aku ingin kamu memilih sekarang. Ayah, dulu aku diusir dari keluarga Sang. Ayah dan ibu bisa menerimaku, aku sudah sangat bersyukur. Aku tidak menginginkan harta keluarga Pei. Kalau diberikan terima saja. Dulu perusahaan PI dalam krisis, kalau bukan karena kamu. Mana mungkin ada perusahaan PI sekarang? Wajar, jika perusahaan PI diberikan padamu. Tapi anak baik kamu adalah. Kami melihatmu tumbuh besar di hati kami. Kamu adalah putri kami, jangan merasa mewarisi bisnis keluarga itu memalukan. Xiaoran Ciyuan, jangan terlalu memanjakannya. Kalau perlu pukul ya pukul. Di depan ayah dan ibu. Kamu tidak perlu selalu begitu dewasa. Ayah, ibu. Terima kasih. Sudah cukup kalau terus ngomong jadi malu. Saya harus ke kantor urus beberapa hal. Ngomong-ngomong Xiaoran, acara makan besok. Kamu persiapkan baik-baik ya. Baik. Ibu saya juga mau ke kantor merapikan bahan yang diperlukan besok siang, tidak makan di rumah. Baik. Sekalian ingatkan si playboy itu. Putra mahkota sangat memperhatikan reputasi keluarga, jangan sampai dia tahu. Saya punya simpanan laki-laki. Kamu datang kenapa? Ini rumah keluarga Pei, kamu gila ya? Rumah PI, kenapa, kan kamu sudah batal tunangan? Saya menjemput pacar saya, ada masalah. Datang terlalu dini, pertunangan ini belum bisa dibatalkan. Kenapa belum bisa dibatalkan? Kamu tidak perlu tahu itu, Dan. Kita jangan bertemu dulu ya, Dan. Saya tidak boleh ada berita negatif belakangan ini, Dan. Saya peringatkan kamu kejadian hari ini. Saya tidak ingin ada yang kedua kalinya. Kamu pikir saya tidak pantas terlihat ya? Bukan itu maksud saya, ini hal yang rumit. Tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Nanti setelah ini selesai saya akan jelaskan padamu. Kamu belakangan ini baik-baik ya? Kasih tamparan, kasih kurma. Kamu selalu pakai trik ini sama saya. Sudah, kamu pulang dulu ke villa, tunggu saya. Saya akan datang kalau ada waktu. Saya besok harus persiapkan acara makan yang penting. Sampai jumpa. Besok acara makan dengan Fang Tezhu ya? Ini hal yang hanya keluarga Pei dan Chu yang tahu. Kok kamu bisa tahu? Kamu sudah bilang sendiri hal ini. Hanya pihak yang terlibat yang tahu. Tebak siapa saya? Kamu adalah Chu Xinzi. Asisten ya? Bukan.
Kurasa juga bukan. Aku peringatkan kamu besok acara makan malam. Sangat penting, aku sarankan jangan bikin masalah dan terutama jangan sampai menyakiti Fang Tezhu. Kamu takut aku menyakiti seorang asisten kecil. Itu adalah asisten khusus Pangeran Lingkaran Beijing. Bukan seperti statusmu, seriuslah. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu tahu siapa aku. Sudahlah, nanti ada kesempatan untuk tahu. Aku ada urusan dulu ya. Sanran, besok aku siapkan kejutan untukmu gimana? Nanti kita bicara lagi ya. Fang Tezhu. Lokasi pertemuan besok dengan keluarga Pei. Kirim ke aku akan datang sendiri. Ayah, makanan sudah aku pesan. Teh juga aku ganti khusus dengan Junshan Yinzhen. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan juga sudah aku siapkan. Baik, ini adalah satu-satunya jalan keluarku keluarga Pei. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Fang Tezhu, halo. Apa? Baik-baik, aku pasti siap. Ada apa, ayah? Pangeran akan datang sendiri apa? Pangeran akan datang. Kalau begitu ayah, aku ke dapur. Suruh mereka tambah beberapa menu. Cepat-cepat pangeran, sudah sampai di depan pintu cepat. Apakah pangeran sudah datang? Ah, bukan, ini pelayan. Kamu datang kemari buat apa? Memberi kejutan. Ini bukan kejutan, ini teror. Kamu cepat pergi. Panik apa, tenang saja. Tidak ada yang berani mengganggu kita. Sanran. Sanran, kamu di mana? Sebegitu buruknya kamu mengundangku. Mengundang apa? Kamu sakit ya? Kemarin aku sudah peringatkan jangan bikin masalah. Hari ini kamu datang untuk mencelakaiku. Aku tidak mencelakaimu, aku datang untuk berdiskusi kerjasama. Berdiskusi kerja Sam sampai ke ruanganku. Ruangan ini digunakan keluarga Pei untuk menjamu pangeran. Apa kamu adalah Pangeran Chu Xingzi? Betul, aku adalah Chu Xingzi. Aku menemukan pria ini untuk naik jabatan benar-benar tidak memilih cara. Kemarin pura-pura jadi asisten Chu Xingzi. Hari ini langsung jadi Chu Xingzi deh. Aku nggak pura-pura jadi orang lain, aku memang Chu. Sudah cukup, mana ada anak pejabat yang nongkrong di bar. Jadi pacar orang. Aku bilang kan acara makan malam ini penting buatku. Jangan macam-macam lagi dong, aku nggak macam-macam. Kalau nggak percaya aku bisa telepon Fang Tezhu. Biarkan dia yang jelasin ke kamu. Sudahlah, kamu memang mau hubungan kita jadi bahan omongan orang ya. Sekarang aku kasih tahu, kita putus, jangan ketemu lagi. Kamu mau putus sama aku kenapa? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa nanya kenapa? Kamu cuma cowok biasa. Ingat siapa dirimu. Kamu bisa kasih aku apa, nggak punya kekuasaan. Masih suka berhayal mulu. Aku benci orang yang nggak tahu diri. Sanran. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Oke, ingat kata-katamu. Jangan sampai menyesal. Pak Chu, undangan pameran investasi minggu depan masih ngundang keluarga Pei nggak? Undang, kenapa enggak? Orang harus tahu siapa yang dia musuhi. Ayah. Kenapa kalian keluar? Xiao Ran berhasil ya. Anak pejabatnya nggak datang tapi Fang Tezhu datang. Bilang anak pejabatnya setuju kerja sama dengan keluarga Chu. Serius. Ini undangan yang sengaja ditinggal Fang Tezhu buat kita. Acara makan malam pameran investasi besok anak pejabatnya akan umumkan sendiri. Daftar kerja sama keluarga Chu. Bagus sekali, dengan jaminan anak pejabat keluarga Pei kali ini bisa selamat dari krisis. Benar.
Kalau bukan karena persiapan Xiaoran yang matang, kita nggak akan semudah ini kamu. Belajar yang rajin sama dia. Acara, makan malam pameran investasi. Anak pejabatnya sebentar lagi datang, hati-hati ya. Jangan bikin malu. Kayaknya yang harus hati-hati itu kamu deh. Anak pejabatnya datang. Akhirnya datang juga. Kenapa dia? Benar, aku memang Chu Xingzi. Dia beneran Chu Xingzi. Nona Sang lama tidak bertemu ya? Pak Chu, kamu kenal sama Xiaoran ya? Benar, tapi ada sedikit perselisihan. Perselisihan. Dia sebenarnya ingin apa? Mr. Chu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Xiaoran, cepat jelaskan apa yang terjadi. Sang Ran, bicaralah. Maaf Mr. Chu, sebelumnya telah menyinggung Anda. Menyinggung saya? Siapa kamu? Pantas menyinggung saya. Mr. Chu, Xiaoran masih muda, belum mengerti. Jika ada yang menyinggung Anda, saya minta maaf. Jangan marah ya. Jangan, karena dia mengganggu kerjasama kita. Kerjasama apa? Mr. Chu, kerjasama investasi bukankah Anda bilang? Oh ya, kerjasama investasi. Sudah waktunya mengumumkan daftar ya. Ya, saya umumkan. Daftar kerjasama Chu Group Nancheng sekarang resmi diumumkan. Bagaimana bisa? Tidak mungkin, mengapa tidak ada Pay Group di sini? Dia sengaja, dia balas dendam. Mr. Chu, apakah daftar ini ada yang terlewat? Mengapa tidak ada Pay Group kami? Tidak ada yang terlewat karena saya telah menghapus PI Group. Ayah, Mr. Chu, mengapa bukankah Anda bilang akan bekerja sama dengan kami? Ci Yuan, Apa hakmu bertanya mengapa? apa hakmu bertanya mengapa? Kenali posisimu. Kamu hanya seorang pria, hanya keluarga PI. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu tidak punya kekuasaan. Selalu berhayal. Aku benci orang yang tidak tahu diri. Aku paling benci orang yang tidak tahu diri. Mr. Chu, jangan marah, saya hanya... Kamu datang menanyai saya, merusak muka saya. Dan menyuruh saya jangan marah. Apakah keluarga Pei ini menyinggung putra mahkota seharusnya? Keluarga Pei ini selesai tidak seperti ini. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Menentang Mr. Chu dengan gegabah adalah kesalahan keluarga PI. Saya menghormati Mr. Chu dengan segelas. Semoga Mr. Chu besar hati memaafkan keluarga PI. Tunggu. Nona Sang benar-benar setia dan penuh kasih sayang. Masih hanya tunangan sudah sangat khawatir. Membela yang Master PI. Tunangan juga istri bekerja untuk keluarga PI. Sudah seharusnya. Baik tunangan juga istri. Baiklah, tapi harga diriku. Bukan hanya dengan satu gelas anggur bisa dihapus pelayan. Tuangkan anggur untuk Nona Sang. Kamu jika bisa minum 8 gelas ini semua, aku akan melepaskan keluarga PI. Ini sebotol penuh rum keras. Jangan bilang seorang wanita. Pria pun minum ini harus masuk rumah sakit. Hubungannya juga tidak terlalu baik kan? Untuk keluarga Pei Kahailangan si Tengga Nia Wesepadanka. Iya, untuk keluarga PI sepadankah? Sepadan. Si Chu, hari ini aku menyerahkan setengah nyawaku untuk meminta maaf. Aku sebelumnya buta telah menyinggungmu. Xiaoran. Cukup. Nona Sang wanita tangguh tidak kalah dengan pria, sangat mengagumkan.
Perseteruan kita selesai. Xiao Chu, bagaimana dengan kerja sama kita? Siapa yang ada di daftar Chu Group? Akan bekerja sama dengan siapa saja. Bagaimana kabarmu? Ada yang tidak nyaman? Ayah aku selalu kuat minum, barusan hanya menakut-nakuti orang lain. Baguslah. Barusan membuatku sangat khawatir Xiao Ran ke depan. Jangan seperti ini lagi. Maaf, aku akan membawamu untuk membersihkan diri. Tidak perlu. Kemari. Cepat katakan kalau tidak aku pergi. Berhenti. Kenapa kamu minum anggur itu? Bukankah kamu yang menyuruhku minum? Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu, aku belum menghitung. Menghinaku kamu malah balik menuduh. Itu karena kamu menipuku dulu. Lagi pula siapa yang menyangka seorang pangeran punya hobi menjadi harta karun orang lain. Sanran, Memanggilku tidak ada gunanya. bagaimana dengan kerja sama keluarga Pei dan Chu? Bukankah kamu menginginkan ini? Ayo sini. Kita main sekali lagi, nanti aku kasih. Kamu memaksaku. Sudah ditandatangani, terserah kamu mau datang atau tidak. Kamu bisa bangun dulu baru bicara. Sanran, lepaskan aku. Terima kasih hadiahnya, pangeran. Sanran, Xiao Ran, kenapa kamu pulang terlambat? Ada urusan, nanti aku ceritakan detailnya. Pei Qiwan mana? Anak durhaka itu sudah pergi. Ayah, ayo kita segera pergi. Ayah. Kamu mau apa, ayah? King Xuan dengar kerjasama keluarga kita gagal. Secara khusus datang untuk membantu kita. Benar, Pak, keluarga kami bersedia menyumbang 5 miliar. Membantu keluarga Pei melewati kesulitan. 5 miliar. Syaratnya apa? Aku mau 40% saham keluarga Pei. Kamu pergi, keluarga Pei. Tidak menyambutmu. Ibu King Xuan sudah berusaha keras. Baru bisa meyakinkan keluarga Sang untuk membantu ayah. Apakah ayah benar-benar rela melihat keluarga Pei bangkrut? Benar, Pak. Tidak usah kalian baik hati, urusan keluarga Pei kami selesaikan sendiri. Kamu mau selesaikan dengan apa? Cuma modal kamu. Apa ini? Kamu tidak boleh lihat. Apa yang tidak boleh aku lihat? Ini pangeran. Kontrak kerjasama dengan perusahaan Pei. Ayah lihat. Ini kontrak kerjasama antara Pei dan Chu. Xiao Ran, ini benar. Aku belum melihat, tapi pangeran seharusnya tidak bohong padaku. Kakak, aku tahu kamu suka bercanda. Tapi tidak perlu sampai memalsukannya. Apa? Kontrak ini baru berlaku setelah 20 tahun. Bisakah keluarga Pei bertahan sampai 20 tahun kemudian? Sialan Chu Xingzi ini. Paman, lebih baik Anda pertimbangkan dari sekarang. Sudah terlambat. Nanti bukan cuma 40% saham lagi. Ayah, jangan ragu lagi. Cepat setuju saja. Pergi. Ayah. Meski Peyes bangkrut, kami takkan menguntungkan wanita itu. Ayah, tenang saja. Aku takkan biarkan Peyes bangkrut.
bisa ketemu sekali lagi. Barusan seharusnya aku bunuh bajingan ini. Sepertinya besok harus temui dia langsung. Pulang kerja makan apa? Halo, tolong jadwalkan pertemuan dengan CEO Chu, bilang aku Sanran dari PIS. Ada apa? Nggak ada, tunggu saja di sana. Lagi-lagi ada yang mau merangkak ke kasur PIS di hadapan sang pangeran. Merasa pantas dengan sang pangeran. Aku kesini untuk bahas kerjasama. Tolong hormat sedikit. Kerjasama apa harus pakai baju seksi gitu? Kerjasama di kasur ya iyalah. Kamu nggak lihat diri sendiri cuma punya wajah. Nggak ada apa-apanya, pikir sang pangeran. Bisa suka sama wanita kayak kamu. Ya, aku masih punya wajah, kalian? Nggak punya. Kamu, Kamu apa, kamu mulutmu bau banget. Nggak takut bikin mual sang pangeran idaman kalian? kamu wanita penggoda, berani banget sombong. Karena sang pangeran suka, sang pangeran suka sama aku. Waduh, nggak bisa suka banget. Kalian berdua jelek, ngapain ikut campur? CEO Chu baik. Gaji kalian buat ngejek klien ya. Kasih tahu HR buat pecat blacklist di industri. Bawa pergi. CEO Chu, jangan, kami tahu salah. CEO Chu, kami benar-benar tahu salah. Katanya aku suka kamu, kenapa nggak ikut? Anda sibuk dulu, aku ada urusan lain kali saja. CEO Chu, aku salah, aku. Gimana ini, katanya CEO Chu benci wanita. Kok tiba-tiba bawa wanita? Aku dengar dia di lantai bawah memfitnah Pak Chu, diam-diam menyukainya. Lalu ketahuan sama Pak Chu langsung. Maafin aku deh. Kasihan banget kan, udah kubilang deket-deket sama bos besar. Nggak ada akhir yang bagus. Semua kembali kerja. Fang Tezu, bos besar, melanggar kontrak kerja sama dengan Pei. Apa karena benci sama nona sangnya? Kalau nggak balik kerja potong gaji. Benci hah? Siapa yang benci? Jadi pacar cowok orang. Tenang, aku nggak kayak kamu. Kejam banget, ini kaca satu arah. Di luar nggak kelihatan. Bilang aku kejam, kamu gimana? Kenapa pakai kontrak palsu nipu aku? Kemarin malam kamu perlakuin aku kayak gitu. Kenapa aku harus kasih kamu kontrak asli? Untung aku nggak ngelakuin sama kamu, nanti aku rugi duit sama diri. Kamu beneran. Nggak ada alasan masih ngotot. Kalau Nona Sang ada alasannya, ya silahkan pulang. Nggak, aku nggak pulang, kamu bilang. Kerjain sekali terus kasih aku kontrak. Ayo, kali ini aku nggak ganggu. Kamu pikir aku bodoh? Ya aku nggak mau. Kasih kamu kesempatan ngejek aku lagi. Tanda tangan dulu, aku buru-buru. Besok kesini, aku tunggu di sini. Batalin nikah, pindah tinggal sama aku. Oke. Sanran, kamu balik sini. Ada apa, Pak Chu?
Ngapain lihat-lihat, cepat belikan aku celana. Ya. Kamu tahu, Setelah dewasa kamu akan sejahat ini. Kali ini berkat Xiaoran yang berhasil mendapatkan kerjasama dengan Chu Group. Kalau tidak perusahaan Pei benar-benar bangkrut. benar Xiaoran. Besok datang ke kantor pusat, jadi general manager. Tapi, Jangan menolak, kamu seharusnya sudah datang ke kantor pusat sejak lama. baik. Ayo bersulang. Buat-buat nggak mau buat siapa. Kamu susah payah dapatkan kerja sama ini. Bukan cuma buat masuk kantor pusat. Nggak bisa ngomong tutup mulut, aku cuma bilang fakta. Orang kayak dia nggak ada untungnya. Masa dia mau ngelakuin? Halo King Xuan ya. Aku segera datang ke kamu. Kamu mau kemana? Aku sudah bilang. Jangan dekat-dekat sama Sang King Xuan. Kamu nggak ingat ya? Kamu. Ayah, Xiaoran, jangan sedih. Ciuan dia. aku tahu dia benci aku. Mama, aku mau putusin tunangan sama Pei Chiyuan. Xiaoran, jangan gegabah. Ciuan akan berubah, ayah pasti akan memaksanya. Putus sama wanita itu. Lalu apa terus menyiksaku? Marah-marah sama aku, menghina aku. Aku? Xiaoran, mama cuma nggak ngerti. Kalian berdua kok bisa sampai begini? Aku masih ingat dulu. Ciuan gendong kamu pulang. Mama bilang aku nemu Putri di pinggir jalan. Dia waktu itu suka banget sama kamu. Nagih buat tunangan sama kamu. Buat jadi putrinya seumur hidup. Kok sekarang jadi begini? Sang King Xuan itu bagusnya apa sih? Kamu begitu hebat. Masih putri pertama Nan Cheng. Dia nggak bisa dibandingin sama kamu. Dia nggak perlu dibandingin sama aku. Dia memang putri sejati. Xiaoran, Bu, sudah berlalu. Jodohku dengan Pei Chiyuan sudah habis. Seharusnya sudah membatalkan pertunangan dari dulu. tapi ibu tidak tega meninggalkanmu. Tenang saja, meski aku membatalkan pertunangan dengan Pei Chiyuan, kamu tetap ibuku. Xiaoran, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Akan kubicarakan dengan ayahmu. Ibu tidak akan membiarkanmu menderita. Baik, Sudahlah, besok kamu masih harus pergi ke kantor pusat untuk bekerja. Cepat istirahat. Aku akan keluar untuk melihat ayahmu. baik. Jangan lupa pindah, kamu sudah berjanji untuk tinggal bersamaku. Bersamamu. 20 tahun perasaan, semua bisa berpaling, dimainkan di atas ranjang. Ada berapa yang benar-benar serius? Halo, maafkan King Xuan. Baru saja ayahku ada di sini, baru sekarang sempat menghubungimu. Tidak apa-apa, Cian, ayah hanya marah karena kejadian kemarin. Aku mengerti. Ngomong-ngomong soal kemarin, hampir saja aku lupa memberitahumu. Sekarang keluargaku sudah tidak butuh bantuan lagi. Kenapa? Karena pangeran telah bekerja sama dengan kami lagi. Apa? Sanran entah kenapa mendapatkan kerja sama itu kembali. Ayahku bahkan menyuruhnya pergi ke kantor pusat besok karena hal ini. Begitu ya, kalau begitu. Bisakah aku bergabung di departemen yang sama dengan kakak? Kakak sangat hebat.
Aku juga ingin belajar darinya. Tentu saja bisa. Sanran, mengapa kamu tidak bisa menerima takdirmu? Kalau begitu jangan salahkan aku. Halo. Di mana orangnya katanya mau pindah dan tinggal bersamaku. Oh, di jalan. Masih berapa lama? Aku akan menjemputmu. Masih. 10.800 li. Sanran. Apakah kamu sedang bermain-main denganku? Aku bilang pindah tapi tidak mengatakan pindah sekarang bagaimana bisa dianggap bermain-main padamu? Baik. Main-mainin sama aja ya. Kamu. Maaf ya Tuan Muda. Cek-cek Sanran sekarang lagi ngapain. Apapun caranya. Aku mau bikin dia minta sama aku. Ini Pak Chu. Aku gak percaya. Aku gak bisa ngalahin Pei Ciwan itu. Kak denger-dengeran kamu mau jadi pemimpin. Proyek Bintang Selatan dengerin adikmu ya. Proyek ini susah loh. Lagi main kotor ya. Tapi hal receh kayak gitu gak bakal aku hiraukan. Si manis aku lihat kamu nanti. Masih bisa ketawa apa enggak? Halo semua, aku Sandra, General Manager Pay Group. Mulai hari ini aku yang akan memimpin kalian mengerjakan proyek Bintang Selatan. Langsung ngambil proyek Bintang Selatan. Kamu pantas? Jangan ngomong gitu. Manajer Sang dia udah bawa banyak proyek buat perusahaan. Performanya emang kuat. Performanya kuat cuma di pasar, jadi makelar doang. Cewek seharusnya di rumah aja. Bikin anak ngapain kerja di luar. Kamu bilang aku gak pantas, coba kamu bilang. Kamu pantas di mana? Aku lulus dari universitas kelas 1. Dapat silver medal Hop Cup bahkan proyek Villa Gingo yang paling menguntungkan itu, juga aku yang bikin. Kamu ngapain ketawa? Aku kira kamu mau ngeluarin jurus ampuh. Ternyata cuma ngeluarin omong kosong, aku terlalu tinggi nganggep kamu. Kamu. Karena ada yang meragukan aku akan perkenalkan diri lagi. Aku Sanran masuk King Bei umur 15 tahun. Terus lanjut kuliah di Swiss. 3 tahun berturut-turut dapat gold medal Hop Cup. Peraih Pritzker Prize termuda di dunia. Wow, gold medal 3 kali. Yang penting Pritzker Prize tuh. Ini kayak Nobel di dunia arsitektur, terlalu berlebihan ya. Bener sih. Soal Villa Gingo. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Pakai independen colum untuk tanah lunak, kalau bukan karena aku, kamu udah di penjara. Baik dalam pernikahan maupun keluarga, perempuan punya hak sendiri, hak untuk memilih. Seperti kamu yang tidak bisa melakukan keduanya. Jangan datang lagi mulai sekarang. Kamu. Tunggu saja aku. Sekarang bisakah kita membicarakan proyeknya? Silakan Tuan Sang. Tuan Sang Bintang Nancheng. Tapi itu proyek ikonik Nancheng. Tanpa dukungan dari atas sehebat apapun, tidak mungkin membuat proyek ini terwujud. Jangan khawatir, aku punya caranya sendiri. Untuk mendapatkan dukungan dari atas harus mendapatkan dukungan rakyat dulu. Di era informasi ini, cara tercepat mendapatkan dukungan rakyat adalah dengan tampil di acara top. Jadi pembawa acara utama Nancheng Xiaowen adalah tujuanku kali ini. Bintang Nancheng, maaf, aku tidak tertarik. Membuat acara khusus untuk proyek ini. Membuang waktu dan tenaga, dan tidak ada untungnya bagiku. Tapi apa? kalau kamu bisa mengundangnya ke acara, semuanya bisa dibicarakan. Kak, kenapa? Tiba-tiba ingin memanah. Menunggu kelinci. Mana ada kelinci? Keren.
Nah, kelincinya datang. Keahlian memanah Tuan Pangeran benar-benar luar biasa. Boleh aku ikut bermain di sini? Keahlian Nyonya Sang dalam mengkhianati. Juga luar biasa, aku tidak berani bermain denganmu. Ayo kita pergi. Hehe, Bagus kan? tapi tidak bisa terus menatap. Kalau begitu kamu tinggal saja bermain dengannya. Oke Kak Ran. Terserah kamu mau tersenyum pada siapa, aku tidak peduli. Kak Ran hebat. Kak Ran, panahanmu keren banget. Si Nyonya besar dan si gadis teh hijau. Nyonya Sang dan Tuan Wang benar-benar pasangan yang cocok. Kenapa? Stasiun TV ingin bangkrut ya? Tidak berani. Kamu yang datang. Oke. Jiran, apakah seperti ini cara membidiknya? Tegakkan sedikit pinggangmu. Seperti ini santai saja. Kak Chu. Ayo pergi. Kak Chu, kamu pergi dulu, aku mau main lagi. Kamu tidak mau main, pergi saja. Yang Master ikut main sebentar yuk. Kebetulan aku ada urusan ingin minta bantuan Yang Master. Mengapa aku harus membantumu? Kak, kenapa kamu belum pergi? Mari kita adu kalau aku menang. Temani aku di acara gimana? Aduh, bagus-bagus, cepat setuju dengannya. Diam kamu. Masing-masing 3 panah. Siapa yang skornya lebih tinggi dialah pemenangnya. 10 jiran, kamu bisa. Wanita tidak boleh bilang tidak bisa. Juga 10. Kak, kenapa kamu tidak memberi kesempatan pada cewek? Aku memang ingin membuatnya kalah. Lagi-lagi 10. Buat dia merendahkan diri dan memohon padaku. Nyonya Sang yang master 3 panahnya, semua kena 10. Kamu 1 panah ini, juga kena 10, tetap tidak bisa menang. Berarti jiran pasti kalah dong Nyonya Sang. Begini saja kamu merendahkan diri pada yang master ini. Biar dia memberi kesempatan padamu asal kamu mau merendahkan diri. Aku pasti. Tidak usah. Jiran menembak panah Kak Chu, ronde ini, jiran menang. Yang kalah harus menerima. Yang Master tidak akan ingkar janjikan. Tidak akan. Baiklah, Rabu depan aku tunggu Yang Master di stasiun TV. Kak Chu, kenapa kayaknya marah? Kak, kalau kamu tidak mau pergi, aku bisa gantikan kamu. Orangnya sudah aku dapatkan soal wawancaranya. Yang master di hadapanmu saja, tidak berani ingkar janji. Kamu pikir aku berani? Sampai jumpa minggu depan. Di hadapanku menggoda pria lain. Sanran, berani sekali kamu. Aku dan kamu tidak ada hubungannya. Meskipun aku di hadapanmu bercanda dengan orang lain, kamu tidak bisa ikut campurkan. Baik, sekarang bilang tidak ada hubungannya lagi padaku. Ah, Chu Xingzi, turunkan aku.
Chu Xingzi, turunkan aku. Chu Xingzi, bukannya kamu bilang tidak ada hubungannya. Kita akan terus berusaha sampai ada hubungan. Kamu gila ya, Chu Xingzi. Dasar bajingan. Apakah kamu sangat membenci dan menolakku? Kalau begitu kenapa dulu? Kenapa kamu menggangguku? Aku mengganggumu? Kalau bukan karena kamu berpura-pura jadi pria PB, aku mengganggumu? Kamu sakit ya? Kamu jelas-jelas menggangguku, aku kasih tahu. Kau tidak bisa kabur, kau harus jadi milikku. Mengganggu kesana kemari, kamu pikir lagi main drama bos galak ya? Kita baru kenal beberapa hari, kita sudah berapa kali tidur bersama. Lalu kamu pikir aku sudah jadi milikmu? Apa aku dijual sama kamu? Ya. 20 tahun yang lalu kamu sudah jadi milikku. 20 tahun yang lalu. Apa kita kenal? Lepaskan aku. Kak Xingzi. Aku sangat sakit dan tidak nyaman. Kak Xingzi, tolong aku. Tolong aku. Ini sementara tidak bisa kuberitahu, kamu akan tahu nanti. Nanti kenapa tidak bisa bilang sekarang tapi harus nanti? Kamu tidak perlu bingung, kamu hanya perlu tahu. Aku tulus padamu, tidak hanya menganggapmu sebagai alat hiburan saja. Siapa yang percaya omongan itu? Kamu tidak percaya, tidak apa, aku akan buktikan niatku. Bukan kamu ngapain sih kalau mau menguping ya menguping saja, kenapa harus mendorongku? Kak Chu, kenapa kamu di sini? Kak Chu, kenapa kancingmu terbuka? Biar aku kancingkan. Kak Ran, kenapa kamu di sini? Kalian, ngapain di sini? Kak Ran, kenapa kamu pergi? Kak, kamu mau kemana? Selamat menonton Nan Cheng Interview, saya Xiaowen. Sebagai orang Nan Cheng, saya yakin semua penasaran dengan proyek bintang Nan Cheng ini. Lihat Kak Ran sangat berwibawa. Jadi hari ini kami khusus mengundang penanggung jawab proyek bintang Nan Cheng untuk membongkar rahasianya. Ini adalah orang terkaya di negeri ini, dijuluki Pangeran Chu, Tuan Chu Xingzi. Wah, Pangeran Chu sangat tampan. Ini adalah penanggung jawab proyek bintang Nan Cheng, Tuan San Ran. Kenapa kru acara mengundangnya untuk tampil bareng Pangeran Chu? Siapa yang tidak tahu dia adalah putri palsu keluarga Sang? Ayah kandungnya masih orang jahat. Ya, proyek bintang Nan Cheng yang besar ini. Kenapa diserahkan ke orang seperti ini? Pasti dia menipu pangeran. Boykot Sanran tolak untuk mensmeri bintang kota selatan. Boykot Sanran. Sanran, kamu cuma putri palsu. Dari mana? Nyuka untuk berpura-pura. Ayahmu berbuat jahat. Kenapa kamu tidak bunuh diri karena rasa bersalah bersamanya? Kenapa kamu tidak mati bersamanya, Sanran? Dia cuma orang jahat. Pantas diusir dari keluarga Sang. Bullying online dan verbal. Aku bisa bangkit pertama kali. Diam, aku akan menyerahkan proyek ini kepada Nona Sang. Tentu saja. Percaya pada integritas dan kemampuannya. Atau kalian pikir diri kalian lebih pintar dariku? Jangan takut, aku di sini. Kami tentu percaya pada pilihan pangeran. Jadi selanjutnya mari kita sambut Ran Ran. Dengan serius memperkenalkan bintang kota selatan kepada kita. Sambutlah. Mari lihat, ini adalah desainku. Plaza Shuangxi Nanshan. Wow. Aku menggabungkan elemen dinasti selatan yang khas dari kota selatan dengan gaya teknologi modern. Membuat era yang berbeda, berbenturan dan menyatu dalam bentuk konkret. Membawa kalian pengalaman fantasi lintas waktu. Seperti berada di dalam Mirage Pavilion. Itulah presentasiku, semoga kalian banyak memberikan dukungan suara. Terima kasih. Pas.
Dia benar-benar berbakat. Sangat memalukan, maaf Sanran. Barusan aku terlalu keras, maaf. Sanran? Setelah melihat desain Ranran, aku tidak sabar untuk masuk dan merasakannya sekarang. Agar wawancara kita selanjutnya lebih alami, mari kita mainkan beberapa permainan kecil. Permainan? Ya, permainan. Tebak gambar, dalam 1 menit jawab 5 pertanyaan dengan benar berturut-turut. Maka tantangan berhasil menguji keharmonisan kalian saatnya tiba. Sakit apa aku dengannya cuma diranjang. Dari mana ada keharmonisan? Pertanyaan pertama, tebak sebuah idiom. Sanran sedang menirukan apa ya? Raja mau meraba selir. Ini jelas cuma meraba-raba saja, sangat mesum. Ini sebenarnya peribahasa apa? Orang buta meraba gajah. Benar. Bagaimana pangeran bisa menebaknya? Tidak tahu. Ayo ke soal kedua. Ju Bajie menggendong istri. Kepalan kecil mengetuk dadamu, itu apa? Kaki babi besar. Benar. Wah, benar juga. Kepiting termos. Nenek Liu. Jalan-jalan di taman besar. Benar. Wah, abstrak banget, bisa ditebak. Jangan-jangan mereka punya hubungan, nggak mungkin. Kalian lupa Sanran punya tunangan. Pangeran dan Ranran. Kerja sama mereka serasi, jangan-jangan akrab di belakang layar. Ya. Sekarang nggak, tapi dulu akrab. Dia dulu sudah begitu abstrak. Oh. 20 tahun lalu kamu sudah milikku. Jangan-jangan aku dan dia dulu memang kenal. Kalau begitu nggak akrab. Ayo kita main game biar kalian akrab. Tunggu, di agenda nggak ada ini. Main aja, pangeran aja nggak ngomong apa-apa. Jangan keterlaluan. Gamenya simpel, kamu cuma perlu ambil barang apa saja di meja. Kasih ke pangeran. Oke, game dimulai. Ranran cuma 1 menit. Aku bisa nambah game. Masih 15 detik. Wah, Ranran nggak pakai tangan. Tapi pilih posisi yang spesial. Bagaimana pangeran menghadapinya? Kamu bengong apa, cepat balik. Wah. Mereka harus bersama. Si imut, kamu cocok sama pangeran. Sudah siap semua. Ini 500.000 asal kamu bisa. Sanran akan hancur reputasinya setelah semuanya selesai. Saya akan memberimu 1 juta lagi. Baiklah, setelah semuanya selesai. Ingat untuk menyelamatkan saya. Tunggu. Bawa ini, kamu baru bisa masuk. Hei, posisi pinjam. Untung tidak benar-benar cium Sanran. Tapi dia punya tunangan. Jangan sembarangan menyebarkan rumor pangeran mahkota itu orang berkaya. Wanita apa yang belum dia lihat tidak mungkin jadi si manis. Ya betul, bagaimana mungkin pangeran mahkota jadi si manis?
Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya. Sekarang sampai di sesi tanya jawab penonton. Ada yang mau bertanya pada tamu undangan kita? Baik. Kalau begitu yang ini. Maaf Pangeran Mahkota, apakah sekarang ada orang yang kamu suka? Ada. Pangeran Mahkota benar-benar punya orang yang disukai. Jangan berbohong ya. Saya punya tapi masih dalam proses merayu. Siapa orangnya dengan kondisi sebaik kamu? Masih ada yang tidak mau menerima. Kondisinya juga sangat bagus orang yang merayunya. Dari sini bisa antre sampai Perancis. Dan dia merasa pria. Hanya bagian dari hidup, masih banyak hal lain yang ingin dia lakukan. Saya rela menunggunya. Apakah dia sekarang ada di tempat? Pertanyaanmu terlalu banyak. Hei penonton. Hanya boleh bertanya satu pertanyaan, ayo kamu duduk. Ayo penonton di tempat, ada yang mau bertanya pada Ran-Ran kita? Baiklah, yang ini ibu-ibu. Nona Sang di usia muda. Sudah menjadi IM perusahaan Pei. Dan memimpin proyek penting bintang Nancheng. Bisakah kamu ceritakan pada semua orang proses kesuksesanmu? Tidak ada jalan pintas menuju sukses dan saya juga. Sanran, kamu jahat. Kalian semua sudah dibohongi orang jahat ini. Omong kosong, cara sukses dia cuma orang yang naik dengan merangkak di atas pria. Biarkan dia jadi bintang Nancheng. Sungguh memalukan Nancheng Satpam. Seret dia keluar, si manis mati saja. Kartu akses. Itu asam sulfat, cepat lepas bajumu. Karena keadaan darurat siaran langsung kita selesai. Maaf semuanya, Ran-Ran Pangeran. Kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu bagaimana? Aku juga baik-baik saja, aku tidak bodoh sampai mengorbankan tubuhku. Baguslah kalau begitu. Ayo jalan-jalan. Sanran, kamu si manis yang suka naik ranjang pria. Mengapa memecatku? Seret dia keluar, bawa dia ke kantor polisi. Maaf, ini kelalaianku, aku pasti akan menyelesaikannya. Bagaimana dia bisa masuk? Tidak perlu, aku sudah tahu siapa. Karena keadaan darurat siaran langsung kita selesai. Maaf semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan siaran langsung ini? Xiao Ran tidak menjawab telepon, tidak, aku harus pergi melihatnya. Ayah. Saham keluarga Pei hampir habis, kamu ngapain urus orang luar itu? Kamu. Xiaoran, kamu sudah kembali. Kamu datang tepat waktu, lihat apa yang kamu lakukan. Sanran, kamu gila apa? Yang seharusnya gila adalah kamu. Aku pikir kamu hanya jahat, tapi ternyata kamu sampai membalas dendam padaku. Menyuruh orang mengacau di stasiun TV, kamu ingin menghancurkan Pei Group. Kapan aku menyuruh orang mengacau? Menurutku, karena kamu punya terlalu banyak musuh. Dibalas dendam, jangan coba-coba menyalahkan aku. Aku menyalahkan. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Orang ini kalau tidak memegang kartu identitasmu, bisakah dia masuk? Kamu berani bilang tidak ada hubungannya denganmu. Kartu identitas ini, sejak aku dapat langsung aku taruh di kantor. Aku tidak memberikannya kepada siapapun. Bagaimana bisa diambil orang lain? Kamu jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bilang aku tidak memberikannya kepada siapapun. Pokoknya aku tidak memberikan, percaya atau tidak. Kamu bilang tidak ada hubungannya denganmu ya? Kalau begitu itu Sang King Xuan, baiklah. Sekarang aku akan melaporkannya ke polisi. Kamu tidak boleh pergi. Bisakah kamu jangan selalu menyangkutkan King Xuan dalam segala hal? Kamu jahat sekali. Aku jahat. Dia merebut proyekku, merusak reputasiku. Bahkan menyiramku dengan asam sulfat. Siapa yang lebih jahat di antara kita? Mengapa kamu terlalu banyak memikirkan asam sulfat itu? Kan tidak kena juga. Jadi apakah hanya jika aku cacat dan mati, aku baru bisa menuntutnya? Kamu dari tadi cuma menyindir King Xuan. Kupikir semua ini adalah sandiwara yang kamu buat sendiri. Hanya untuk memecah belah hubunganku dengannya. Bagaimana bisa aku buta sampai bertunangan dengan orang sepertimu? Kalau begitu mari kita batalkan pertunangan ini, aku akan pindah dari rumah ini sekarang. Kamu mau main apa lagi? Ayah tidak peduli apakah ayah setuju atau tidak. Aku akan membatalkan pertunangan ini, aku tidak ingin ada hubungan lagi dengannya. Xiao Ran.
Ibu. Aku akan sering kembali untuk menjengukmu. Tidak, Xiaoran. Aku tidak ingin ada hubungan lagi dengannya. Apa maksudmu tidak ingin ada hubungan lagi denganku? Sanran, kamu berhenti. Kamu jelaskan dulu. Bagaimana ini kan hasil yang kamu inginkan? Kamu menyesal. Aku tidak menyesal, aku hanya... Kalau tidak menyesal ya sudah. Kalau begitu dia akan menjadi milikku mulai sekarang. Pangeran kamu kalian. Bagus Sanran, pantas saja, kamu mau membatalkan pertunangan denganku. Ternyata kamu sudah dekat dengan pangeran. Kamu wanita yang tidak setia, aku akan memukulmu. Kalian sudah membatalkan pertunangan dengan siapa dia bersama. Tidak ada hubungannya denganmu, kamu juga tidak berhak mencelanya. Mengerti? Ayo kita pergi. Tunggu, aku ada yang mau tanya padanya. Pei Qiwan. Kita sudah berteman sejak kecil selama 20 tahun. Aku merasa tidak berhutang apapun padamu. Mengapa tiba-tiba kamu bicara kasar padaku dan mengkhianatiku? Jangan berpura-pura tidak bersalah, sejak identitasmu sebagai putri palsu terbongkar, kamu selalu ingin menang sendiri dan merendahkanku. Bahkan orang tuaku ingin menyerahkan perusahaan Pei padamu. Kupikir kamu tidak benar-benar ingin menikahiku, hanya mengincar harta keluarga Pei saja. Jadi kamu cuma iri padaku. Siapa yang iri? Oh, kalau begitu. Hatiku jadi lega. Kamu mau apa? Memukulmu. Kamu pria brengsek selingkuh saja sudah merasa hebat, ya berani membawa wanita menari di depan saya ya. Ayo, kamu kan bilang saya jelek. Bilang terus bilang, ayo, hari ini orang tua tidak ada. Lihat aku hancurkan kamu, selesai. Sanran, jangan pukul lagi. Xiao Chu ke depannya. Tidak takut Nona Sang akan melakukan kekerasan dalam rumah Takut tangga? kamu bantu saya daftar kelas moral pria. Hei Ran, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jangan sampai tanganmu sakit. Aku kurang pukulmu satu kali, itu tidak menghormati perselingkuhanmu. Kedepannya bicara sopan saat bertemu saya. Belum puas. Marah baru setengah, saking Suan belum aku ajari. Maka aku bantu kamu ajari. Pergi ke grup perusahaan Pei. Ya. Sampai Xiao Chu. Kita ke grup perusahaan Pei untuk apa? Lihat sana. Saking Suan ditangkap. Kamu yang atur. Iya, sekarang puaskan. Kamu kenapa melakukan ini? Aku sebelumnya sudah bilang padamu. Apa? Ternyata bukan ciuman. Aku sebelumnya sudah bilang padamu. Aku tidak pernah bermain-main denganmu. Aku akan buktikan dengan tindakan ketulusanku. Sekarang kamu tidak punya tempat tinggal. Malam ini tinggal di rumahku saja. Jalan. Ya. Nona Sang sedang minum di rooftop. Susah-susah batal tunangan, kenapa tidak senang? Menyesal. Hah? Kamu bilang orang jelek itu sangat canggih. Pengalaman cinta yang gagal begini tidak boleh orang mengulang kembali. Lalu apa kesimpulanmu? Kesimpulannya mungkin awal aku dan Pei Qiwan adalah sebuah kesalahpahaman. Kenapa bilang begitu? Chu Xingzi, kamu pernah mimpi berulang kali seseorang yang tidak jelas wajahnya. Waktu umur 6 tahun aku tersesat. Pei Qiwan yang menemukanku sejak itu. Aku sering mimpi seorang kakak laki-laki yang tidak jelas wajahnya. Di mimpi dia menemani saya melihat bunga. Menemani saya melukis, saya sangat bergantung padanya. Tapi dia malah meninggalkan saya. Di sebuah ruangan putih. Saya berbaring di tempat tidur dengan putus asa melihatnya pergi tanpa menoleh. Dan pergi begitu saja. Saya tidak mau melupakan kakak Xingzi. Hanya dengan begitu kamu tidak akan menderita. Tidak mau kakak Xingzi, tidak mau. Tidak mau kakak Xingzi.
Kamu kembali. Kakak Xingzi. Kamu kembali. Kakak Xingzi terdengar lucu. Saya karena mimpi itu akhirnya bertunangan dengan Pei Qiwan. Karena di sekitar saya hanya dia yang cocok. Jadi saya selalu menahan dan membiarkannya hasilnya. Terlihat mimpi hanyalah mimpi. Kakak kecil itu sebenarnya tidak ada. Dia ada. Sebenarnya saya. Tuan kecil setelah perawatan selesai. Dia akan melupakan kenangan itu, juga akan melupakanmu. Jika ingin dia tumbuh sehat, kamu tidak boleh membuatnya ingat lagi padamu. Sebenarnya apa? Tidak ada apa-apa. Saya hanya teringat waktu kecil saya. Sering juga bermimpi ini. Saya kira kamu tahu siapa kakak kecil itu. Sudah tidak dipikirkan lagi. Saya mau pulang tidur. Besok pagi mau makan apa saya siapkan untukmu? Kamu mau masak sendiri. Kamu benar-benar suka saya. Saya sudah jadi priamu. Perasaan ini belum cukup jelas ya. Ah, pria ya. Nama itu terdengar tidak enak. Ya, sangat tidak enak. Kamu tega tidak memberi saya status. Tentu saja tega. Tidak boleh, kamu harus bertanggung jawab pada saya. Hari ini tidak memberi status, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, baiklah, pertama-tama saya jadikan kamu pacar saya. Sungguh. Bagus, Ranran sudah milikku. Mau kemana? Ke kantor. Masih ada tenaga buat bangun kerja. Kayaknya aku kurang maksimal semalam. Lagi sekali. Oke, proyek Bintang Nancheng mulai hari ini. Aku mau lihat-lihat. Masalah opini publik sudah selesai. Selesai berkat Xiawen yang klarifikasi semalaman. Sekarang dukungan masyarakat tinggi. Atasan sudah izinkan proyek dimulai, jadi aku harus lihat. Ya udah, aku juga ke kantor mau umumkan sesuatu. Umumkan apa? Tebak aja. Selamat pagi Pak Chu. Iya, aku sudah punya pacar. Selamat pagi Pak Chu. Dari mana kamu tahu aku punya pacar? Apa? Kamu kesini. Apa yang bisa saya bantu Pak Chu? Pacarku cantik banget. Fang Tezhu, ada apa dengan Pak Chu? Ah, gak apa-apa, kerja aja yang baik. Mau gimana lagi, si manis udah naik jabatan. Chu Xingzi, cepat balik, ada acara jodoh. Aduh, kamu udah mau 30 tahun. Setiap hari cuma mikirin kerja, kalau terus begini. Kapan kamu bisa dapat istri? Nenek, aku udah punya pacar. Apa dasar anak nakal? Hal sebesar ini, kenapa gak bilang sama nenek dari dulu? Aku baru aja naik jabatan. Bagus-bagus di Nancheng ya. Nenek langsung ke Nancheng cari kamu. Temu cucu perempuan nenek. Tunggu nenek. Jadinya gini. Kalau kamu belum siap, aku jelasin sama nenek. Napa tegang-tegang, aku gak bilang gak mau ketemu. Kamu mau ketemu nenekku? Iya, Bagus, aku langsung. Siapin restoran buat besok ketemu. tunggu, pertama kali ketemu nenek. Jangan sampai gak bawa apa-apa, kamu tahu nenek suka apa. Gak usah siapin apa-apa, nenek gak peduli itu. Gak bisa, ini bentuk perhatianku. Oke, perhatianmu. Nenek suka giok Shangshan Jewelry. Besok akan datang sejumlah giok kualitas terbaik, kamu bisa pergi lihat. Oke.
Ini selain yang ini. Yang lainnya bungkus semua untuk saya. Nyonya tua ini Villa Longchi dan Rolls Royce yang Anda minta. Dan juga kartu hitam tanpa batas di kota selatan. Bagus. Ini untuk cukup menantu keluarga Chu. Hadiah pertemuan harus terlihat mewah. Oh tidak, masih kurang sebuah gelang. Apakah ada yang jual giok di mall ini? Di lantai atas ada toko perhiasan Shangshan. Baik, kamu antar mereka. Bawa barang-barang ini pulang, saya akan beli gelang giok. Baik. Silakan lihat. Ini gelang giok kualitas tinggi jenis es tinggi. Teksturnya halus dan lembut, terasa licin di tangan. Tidak ada sedikit pun kotoran di dalamnya, pasti yang terbaik di seluruh kota selatan. Giok dengan kualitas terbaik, silakan lihat. Kalau begitu ambil yang ini. Tunggu. Gelang ini saya yang ambil. Nyonya tua, gelang ini sangat penting bagi saya. Ini untuk hadiah kepada orang tua. Apakah Anda bisa lihat yang lain? Saya juga ingin memberikan ini kepada cucu menantu saya. Anda lihat yang lain saja, kasir. Bungkus untuk saya. Jangan sentuh. Berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, gelang ini sudah saya pesan. Seharusnya ini milik saya. Anda bilang Anda pesan, bukan beli. Kalau tidak jadi beli, ini milik saya. Hei, kenapa Anda tidak masuk akal? Ini seperti merampas. Apa yang saya rampas? Saya kan mau bayar. Dengan nenek seperti Anda yang seperti perampok, kalau saya cucu menantu Anda, saya tidak akan masuk ke keluarga Anda. Kamu anak perempuan ini, kalau kamu cucu menantu saya. Saya akan melompat dari sini, saya tidak akan Berikan menggoki pada saya. Kamu ini. Aduh, Nenek sudah sampai mana? nenek sedang di mall Jinhua beli gelang. Sebentar lagi saya ke sana. Kebetulan Ran juga ada di sana sedang beli gelang untukmu. Mungkin kamu bisa bertemu dengannya. Benarkah? Kebetulan sekali. Tunggu, gelang. Orang tua cucu menantu saya. Jangan-jangan dia ya? Aduh, pacarmu itu. Apa dia kerja di Shangshan Jewelry? Iya, dia di sana. Tapi di lantai atas ada 2 Shangshan Jewelry. Dia di mana persisnya aku kurang tahu. Pasti bukan dia begitu tidak sopan. Cucuku tidak mungkin suka sama dia. Cucuku, kalian duluan aja ya. Aku sebentar lagi sampai. Oke. Nenek mau ketemu aku, begitu menghargai aku. Hadiah buat dia pasti tidak boleh asal-asalan. Baiklah, bantu aku bungkus yang lebih cantik ya. Oke, baik. Aku buru-buru mau ketemu cucuku. Gelang ini nggak usah dibungkus, bayar aja. Sudah aku bungkus, kamu masih aja rebut. Nenek nggak bisa lihat yang lain aja. Nggak bisa, cucuku harus yang terbaik. Gini aja, kamu lihat yang lain kalau kamu suka. Aku kasih ke kamu. Nggak ngerti sama kamu, kasih kamu. Kasih ke aku? Aku nggak kasih. Kasih ke aku? Nggak kasih. Kasih ke aku? Kamu. Kamu berani mau mukul aku ya? Sudahlah, nenek dan Xingxi sudah nunggu di restoran. Nggak bisa lama-lama sama dia. Tunggu, kamu nggak boleh pergi. Kalau pecahin Jade harus ganti rugi. Ya cari dia aja buat ganti rugi. Cari-cari aku ngapain? Kalau bukan dia rebut sama aku bisa. Sudahlah, hari ini aku sial. Aku buru-buru pergi, aku yang ganti rugi berapa? 2 juta 2. Kenapa gelang ini mahal banget? 2 juta aja nggak bisa ganti, beli gelang apa? Kalau kamu punya uang, kamu aja yang ganti. Kenapa aku yang ganti? Apa yang terjadi? Mereka berdua pecahin. 1 gelang Jade 2 juta 2 orang. Gelang Jade kami ini sangat berharga. Kalau kalian nggak ganti rugi, aku terpaksa lapor polisi. Bukan aku nggak mau ganti, cuma si cewek ini cara kerjanya benar-benar menyebalkan. Aku sudah bilang padanya. Aku butuh barang ini untuk hal penting tapi dia tidak mau memberikannya. Sekarang rusak, itu salahnya. Pada akhirnya kamu hanya tidak mau mengganti rugi kan? Tidak mungkin, bahkan 2 juta pun tidak ada. Mau beli gelang apa lagi? Dasar anak mati. Kepada siapa kamu berbicara dengan nada seperti itu? Aku memberitahumu. Cucuku adalah orang terkaya di negara ini. Gelang seperti ini aku bisa membeli 1 kotak dan melemparimu sampai mati. Nenek tua ini benar-benar berani bicara kalau kamu nenek orang terkaya. Aku masih pacar orang terkaya. Dasar kau tidak tahu malu, cucuku.
Cucuku tidak akan melirikmu sama sekali. Masih berpura-pura jadi nenek orang terkaya kau yang sebenarnya tidak tahu malu. Mau berteriak ya? Aku akan panggil polisi. Panggil saja panggil. Laporkan sekarang juga. Siapa takut siapa? Apa menurutmu aku takut? Apakah aku terlihat takut? Lapor saja. Sudah dewasa membeli barang bisa sampai berantem. Apa-apaan ini? Kami salah. Tahu salah. Tunggu laporan penilaian nilai gelang giok ini. Setelah kalian bayar ganti rugi, kalian bisa Berapa pergi. lama penilaian itu akan keluar? 2 jam lagi. Selesai apakah aku akan melewatkan pertemuan dengan nenekku? Teman polisi. Biarkan aku yang ganti rugi gelang giok ini. Aku ada urusan penting di rumah, aku harus pulang dulu. Saat ini tidak bisa membayar. Tunggu setelah laporan keluar. Kalau begitu begini teman polisi. Tahan dia di sini, aku pulang dulu. Di rumahku benar-benar ada urusan mendesak. Apa maksudmu tahan aku di sini, mana ada keluarga yang tidak punya kejadian darurat? Kamu teman polisi. Bantu aku, di rumahku benar-benar ada kejadian darurat. Aku buru-buru ingin pulang. Teman polisi, ada orang yang menungguku, biarkan aku pulang bersama. Kamu semua ini salahmu, aku tidak mau pulang. Harusnya kamu yang panik sekarang, tolong bantu. Izinkan aku pergi duluan, baiklah. Diam begini saja. Kalian hubungi keluarga kalian dulu. Siapa yang keluarganya datang duluan, dia yang bisa pulang duluan. Baiklah. Kamu kembalikan padaku. Nenek, kenapa HP-nya mati? Kamu si gadis sialan, kamu tahu kamu menghambat urusan pentingku ya kamu. Kamu si nenek jahat, urusanmu sepenting apapun, tetap tidak lebih penting dari urusanku. Kamu. Aduh, benar-benar kamu. Kamu. Karma kan? Urusanku tidak selesai, kamu juga jangan harap urusanmu selesai. Baiklah, hari ini jangan ada yang berharap bisa pergi, jangan ada yang hidup. Ayo. HP Ranran juga mati. Mereka mana? Kamu periksa hari ini wanita itu. Aku mau semua datanya. Ya. Berani menyamar sebagai menantuku, aku ingin tahu. Dia itu apa sih? Hahaha. Sudah kuduga dia cuma putri palsu. Dan bahkan dibatalkan pertunangannya. Diduga diam-diam disokong oleh bos besar. Diduga juga menyokong pria simpanan. Aku merasa dia bukan orang baik. Jangan marah tidak sepadan untuk orang seperti ini. Ya benar. Tidak sepadan. Aku tetap harus menemui menantuku, itu penting. Aduh, siang tadi aku melupakannya. Entah dia akan marah padaku atau tidak. Cepat-cepat siapkan lagi satu hadiah penting. Aku akan segera menemui menantuku. Kamu tidak tahu betapa sombongnya nenek itu. Bahkan menyamar sebagai nenekmu, bilang apa? Mau menghancurkan aku dengan satu kotak gelangnya. Sangat kesal. Tidak akan. Anda tenang baik. Ranran, cepat bangun, cepat bersiap-siap. Nenek sebentar lagi langsung ke sini. Benarkah aku kira nenek? Karena kejadian siang tadi marah padaku. Kalau begitu aku akan masak sendiri untuk meminta maaf pada nenek. Baik, aku akan membantumu. Pergi. Datang. Cucu perempuan. Nenek. Ternyata yang pura-pura jadi cucu perempuanku. Gadis kecil itu adalah kamu. Kamu membuatku masuk kantor polisi siang tadi. Kamu harus minta maaf padaku. Maaf sekali, siapa yang menyangka? Nenek yang tidak masuk akal ini adalah nenek orang terkaya. Kamu bilang siapa yang tidak masuk akal? Kamu juga bilang aku gadis kecil. Jangan semua ini pasti salah paham. Duduklah dan bicara pelan-pelan, kita semua keluarga. Siapa yang bilang satu keluarga dengannya Chu Xingxi? Aku beritahu kamu pernikahan kalian. Aku tidak setuju. Nenek. Kamu ini, kamu aku. Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu, kamu tahu.
Dia pernah membatalkan pertunangannya dengan orang lain. Nenek aku yang menyuruhnya membatalkan. Kamu juga tahu. Dia pernah dirawat oleh orang lain. Nenek aku yang merawatnya. Ah, oh iya. Dia juga pernah merawat pria idaman. Itu. Jangan bilang padaku, pria idaman yang dia rawat adalah kamu. Kalau tidak menurutmu kenapa aku membatalkan pertunangan? Kamu jadi kekasih kecil. Nenek. Nenek, Kamu baik-baik saja. Singsi, kamu sudah berkorban begitu banyak untuknya. Karena dia adalah orang yang kamu suka. Benar? Benar. Kalau begitu, kamu minggir. Aduh. Cucu perempuanku yang baik. Siang tadi semuanya salah nenek. Jangan sampai kamu meninggalkan Singsi. Ah. Aku hanya ingin membelikanmu sebuah gelang. Jadi agak terburu-buru. Bertengkar denganmu sebenarnya. Aku bukan nenek yang jahat. Jangan sampai kamu membenciku ya. Nenek, mana mungkin aku membenci Anda. Menurutku ini sebenarnya cuma salah paham. Aku beli gelang itu juga ingin memberikannya kepada Anda. Oh, ternyata gelang itu untukku juga ya. Salahku tidak bertanya lebih jelas. Bukan nenek aku yang terlalu keras. Tidak keras itu bukan salahmu. Kita wanita besar memang harus keras. Kita punya pendirian. Tidak akan dikendalikan oleh pria. Nenek, mental Anda 59 tahun lebih maju dari yang seusia. Tentu saja, wah. Ranranku, menurutku pertemuan kita sangat dramatis dan juga kita begitu cocok berbicara. Wah, kenapa kita tidak bersaudara saja? Mulai sekarang kamu panggil aku kakak. Apa? Menurutku ini bagus. Ya kalian berdua menjadi saudari. Lalu aku dengan Ranran apa? Kita atur sendiri, kamu pacarku, aku nenekmu. Menurutku boleh. Boleh apa? Boleh, hahaha. King Xuan, kamu baik-baik saja. Ciwan, tolong selamatkan aku dari sini. Orang-orang di sini menggangguku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Chu Xingxi yang mengirimmu ke sini. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkanmu. King Xuan hanya 3 tahun saja. Kamu Pergi. Kamu menyuruhku pergi, apa maksudmu? Maksudnya kamu sudah tidak berguna. King Xuan. Kok tiba-tiba kamu berubah seperti ini? Hahaha. Apa maksudku tiba-tiba berubah seperti ini? Aku selalu seperti ini. Selama ini aku berpura-pura lemah, hanya untuk mendekatimu dan membalas dendam pada Sanran. Kamu pikir aku benar-benar suka sama kamu? Jadi, kamu selama ini memanfaatkan aku. Masa iya sih kamu pikir ada orang yang suka sama sampah kayak kamu dulu, Sanran? Selalu memikirkan kamu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Aku cuma ngomong beberapa kata. Langsung kamu pikir Sanran mau rebut harta kamu. Aku cuma gerakin jari. Langsung kamu sakiti dia buat aku. Pei Ciwan, kamu pantas ditinggal sendiri. Semua ini memang pantas buat kamu. Dasar brengsek, aku bunuh kamu. Sang King Xuan, dasar brengsek. Sanran, tunggu aja. Aku akan segera datang cari kamu. Hei mama, kenapa? Xiaoran, kamu sembunyi aja. Jangan sampai Ciwan nemuin kamu. Apa? Ciwan, dia udah gila. Memangnya kenapa? Bukan itu Sang Qinghuan si rubah licik.
Ciwan pagi tadi ke penjara nemui dia. Nggak tahu mereka ngomong apa. Ciwan pulang langsung gila teriak-teriak mau cari kamu. Kamu hati-hati jangan sampai dia nemuin kamu. Oh oke aku ngerti aku pasti hati-hati. Gak apa-apa kan? Sanran, akhirnya aku nemuin kamu. Jangan pukul Sanran. Aku datang buat minta maaf. Minta maaf sama aku. Iya, akhirnya aku tahu. Sosok asli Sang Kingsuan ternyata dia itu. Wanita paling jahat. Dia selalu memanfaatkan aku, bohongin aku sama aku. Cuma buat balas dendam sama kamu. Maaf. Aku seharusnya nggak gituin kamu. Apalagi sakiti hatimu. Kalau kamu datang cuma buat ngomong ini, ya udah kamu bisa pergi. Kamu buat aku nggak ada harganya. Perkataanmu juga sama. Huang Ran, aku benar-benar tahu salah aku. Ran juga kamu panggil. Kenapa aku nggak boleh panggil? Chu Xingxi, jangan senong dulu. Saya sudah bersama Ran selama lebih dari 20 tahun hubungan kami. Bukan sesuatu yang bisa kamu gantikan dengan mudah. Kalau begitu lihat saja bagaimana aku menggantikanmu. Ran. Ada apa? Kamu sudah bertemu nenekku, sekarang giliranku. Untuk bertemu orang tuamu. Bertemu orang tua, bertemu siapa? Katanya orang tua keluarga PI memperlakukanmu seperti anak sendiri. Bagaimana kalau kita pergi ke keluarga PI? Ya oke. Ada apa, kenapa tidak mengetuk pintu? Aku menyesal. Aku merasa terlalu tiba-tiba. Orang tua belum tahu hubungan kita datang langsung seperti ini. Akan membuat mereka kaget. Bagaimana kalau kita datang lain kali? Atau kita menelepon polisi saja. Nyonya. Apa yang kamu katakan? Tuan muda. Lihat mereka kaget. Silakan masuk. Begini ceritanya setelah itu. Kami memastikan hubungan kami. Dia sekarang adalah pacarku. Lalu tujuan kalian datang kemari adalah? Oh, bertemu orang tua. Apakah untuk bertemu kami? Maaf Mama. Ini terlalu tiba-tiba. Tidak Ran. Mama benar-benar tidak menyangka. Kamu masih mau mengakui kami sebagai orang tuamu. Aku dan ayahmu kami pikir kamu tidak akan pernah kembali. Tidak menyangka kamu malah membawa pacarmu kembali bersama. Ran, Mama sangat senang. Mama. Kamu tidak marah padaku. Aku baru saja membatalkan pertunangan dengan Pei Ciwan dan langsung mencari pacar baru. Bagaimana mungkin Mama marah padamu dengan atau tanpa Ciwan? Kamu tetap anakku dan ayahmu. Lihat kamu menemukan kebahagiaan. Aku dan ayahmu hanya akan merasa senang. Ya Mama. Papa Xingxi. Ayo. Mari kita rayakan menjadi satu keluarga. Oke, ayah akan minum bersamamu. Habiskan. Ayah dan anak perempuan ini keduanya pecandu alkohol Xingxi. Jangan minum dengan mereka berdua. Saya mendengarkan ibu. Xiaoran baik hati tapi belak-belakan. Tidak pandai berbicara. Jika dia membuatmu marah, jangan terlalu memikirkannya.
Ibu tenang saja, saya pasti akan merawat Xiaoran dengan baik. Xingxi, kamu harus memperlakukan Xiaoran dengan baik. Meskipun kamu adalah pangeran, saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayah tenang saja, saya tidak akan membiarkan Xiaoran terluka. Oke, habiskan. Oke. Sudah anak pulang sekali. Kenapa minum begitu banyak tidak ada bentuknya? Xingxi, hari sudah gelap. Kamu dan Xiaoran tinggallah di rumah hari ini. Ibu. Oke, Mama. Tinggal di rumah. Sekarang saya akan mengantar Xingxi istirahat. Ayo. Kamu bisa mabuk dengan minumanmu. Berapa banyak yang kamu minum? Saya senang. Ah, oke. Mari minum air. Kamu tahu tidak? Akhirnya saya punya orang tua sendiri. Oke, tahu. Mari kita mandi dan tidur, oke? Oke, tidak. Malam masih panjang, lebih baik kita main game bagaimana? Game apa? Hem. Kamu mau apa? Jangan nakal, ini rumah keluarga Pei. Lalu kenapa kamu masih menaruh saya di kantor, di atas kaca? Mainlah. Ini rumah saya. Oke, tapi sebelumnya kita sepakat dulu. Jangan main terlalu berlebihan. Tenang saja. Kok lama banget sih? Ngunci pintu aja belum selesai. Kamu ngunci pintu kok lambat banget. Bukan begitu aku. Mama. Aku. Mama. Lau Pei, aku. Katarak kok makin parah, nggak bisa lihat apa-apa. Aku juga nggak bisa lihat apa, mati lampu ya. Masih lanjut mainnya. Tutup pintu tidur. Mama kok nggak lihat Pei Ciwan ya? Kemarin aja aku nggak lihat dia. Pagi-pagi udah balik, aku lihat dia. Males banget ngeliat dia kayak lagi berantem sama istrinya. Takut dia keluar bikin kamu dan Xingxi jijik. Makanya aku tutup mulutnya, lempar ke kamar mama. Mama nggak usah, kalau dia berani keluar bikin aku jijik. Aku pukul dia. Ya oke. Aku udah selesai makan, ke kamar mandi dulu. Kamu ikut aku, ada yang mau aku bicarakan. Kamu mau ngomong apa sih? Aku tanya kamu deket-deket Sanran tujuannya apa? Karena aku suka dia. Suka dia, kalian berdua kenal. Nggak sampai 2 bulan kamu suka apa dari dia, mukanya ya? Siapa bilang kita kenal nggak sampai 2 bulan? 21 tahun yang lalu kita udah kenal. Gimana kenalnya? Urusan kamu apa? Hei, jelasin dong. 21 tahun. Saya sudah mengenal Chu Xingxi selama 21 tahun. Kapan saya pertama kali bertemu dengannya?
Ada apa setelah kembali dari keluarga Pei, kamu terus terlihat tidak bahagia? Aku mendengar percakapanmu dengan Pei Qiwan. Kamu bilang kita sudah kenal sejak 21 tahun yang lalu. Kapan kita kenal, kenapa aku sama sekali tidak ingat? Ini tidak bisa saya katakan padamu. Aku tidak mengerti kenal ya kenal. Apa yang perlu disembunyikan? Oh, aku tahu katakan. Kamu menganggapku sebagai pengganti siapa? Ah, Kamu bilang kita sudah kenal sebelumnya tapi sebelumnya aku sama sekali tidak pernah bertemu denganmu setelah mengesampingkan berbagai kemungkinan. Yang benar hanya satu katakan. Kamu menganggapku sebagai pengganti siapa katakan. Siapa sebenarnya yang aku gantikan? kali ini. Aku serius menanyaimu katakan. Tidak ada pengganti baik 21 tahun yang lalu. Maupun sekarang yang aku cintai selalu kamu. Jadi 21 tahun yang lalu kita benar-benar kenal. Tapi kenapa aku tidak memiliki ingatan itu apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Takut kamu tidak merasa baik. Sekarang kamu tidak mengatakan apa-apa aku merasa baik. Baiklah bukan ingin membuatku merasa baik. Lakukan sesuatu yang membuatku merasa baik. Apa? 4 kotak semuanya pakaian wanita, masing-masing sesuai dengan kepala badan, kaki dan kakimu. Pilih satu secara acak lalu pakailah. Pakaian wanita. Ya gadis seksi wig. Sepatu hak tinggi kamu ingin membuatku senangkan maka pakailah itu. Jalan-jalan bersamaku. Kamu menyuruhku memakai pakaian wanita jalan-jalan bersamamu. Tidak mungkin. Kalau begitu jelaskan apa yang terjadi tadi. Kamu. Dari kotak mana kamu mulai? Sembarang. Apa ini? Rok kuda sebaiknya kamu memilih tank top. Kamu akan terlihat sangat cantik. Sepatu hak tinggi Pak Chu bisa kamu pakai. Oh anting-anting Pak Chu. Ada lubang telinga. Baris kedua ini. Jangan-jangan semuanya tank top. Tebak aja. Jadi lebih baik kamu. Jujur saja kalau nggak bakal susah. Ternyata kemeja nggak seru. Ya udah ini aja aku pakai ini. Pakai aja pakai nanti kakimu kesleo pakai sepatu hak tinggi. Aku udah ganti. Karena udah siap ayo kita pergi. Tunggu dulu aku pakai ini dulu temani kamu jalan-jalan. Masa iya? Udah nggak ada yang masuk kok. Kamu cantik banget mana tega aku biarin orang lain lihat kamu. Makasih Ranran udah kasih aku hidup. Ada apa Bu? Apa? Dia nyari aku. Oke aku ngerti. Katanya Pei Qiwan lihat aku di mall. Terus dia hilang lagi. Udahlah aku harus pergi lihat. Kalau gitu aku. Baiklah kamu tunggu di sini aja. Oke deh. Pak Chu sang King Xuan kabur dari penjara. Apa?
Polisi bilang dia bawa beberapa preman. Mereka pergi ke mall tempat Bapak berada. Bapak dan Nona Sang harus hati-hati. Ranran dalam bahaya, cepat cari Ranran. Cepat semua pergi. Siap. Ranran tunggu, aku cari sepatu pria dulu. Aku akan cari kamu. Ayo ikat dia. Tunggu dulu. Kalian orangnya Sang Jingsuan ya? Sanran udah pulang, kalian salah tangkap orang. Kamu yang kami tangkap. Aduh, Kamu nggak melawan sama sekali. aku takut kakiku kesleo, ayo. Di luar sana sekarang sudah sebegitu terbukanya ya. Kita nggak tahu. Udah selesai, aku sebentar lagi ke luar negeri. Kamu yakin nggak ikut? Nggak, Sanran si manis itu. Menghancurkan hidupku adalah awal. Dari semua kesialanku, aku pasti akan balas dendam padanya. Kenapa kamu ikat aku, ikat dia saja? Kamu ngerti apa hidup lebih buruk dari mati? Itu yang paling menakutkan. Aku ingin Sanran melihat dengan mata kepalanya sendiri. Orang yang paling dia cintai mati di depan matanya. Biarkan dia hidup. Dalam penderitaan seumur hidup. Kenapa kamu tidak ikat Chu Xingxi saja? Kenapa dia tidak perlu ditutup mulutnya, karena dia tidak sebanyak kamu bicara. Dan dia lebih tampan. Aku sudah muak, kalian ingin aku mati, katakan saja langsung. Ini terlalu menghina. Aku pergi. Berhenti. Sanran, akhirnya kamu datang. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu membuat pilihan. Bulan purnama terakhir. Tahi lalat selama 20 tahun. Mereka berdua hanya bisa hidup satu. Sanran, kamu pilih Sanran. Kamu pilih. Kamu lihat aku, apa kamu pikir aku akan memilihmu? Aku pilih Chu Xingxi. Oh, kalau begitu. Aku akan membunuh Pei Qiwan. Bunuh saja bulan purnama yang mati. Lebih mematikan, bukan? Baiklah kalau begitu. Aku sengaja ingin membuatmu tidak senang. Bagaimana kamu bisa melepaskan tali itu? Bagaimana menanganinya? Chu Xingxi, aku tanya kamu. Bagaimana kamu bisa melepaskan tali itu? Kenapa kamu tidak menjawabku? Kenapa kalian semua berpihak pada Sanran? Kenapa? Tunggu, aku interupsi sebentar. Sang Qingxuan, meskipun kita salah peluk, kamu kembali. Aku tidak pernah bersaing denganmu dan kamu mengambil tunanganku. Aku juga tidak pernah menargetkanmu. Kenapa kamu begitu membenciku? Tidak bersaing. Di mana-mana ada yang membantumu, tentu saja kamu tidak perlu bersaing. Kamu jatuh, ada keluarga Pei yang membantumu. Kamu membatalkan pertunangan, ada pangeran yang membantumu. Bahkan kamu tidak terlahir dengan baik, Tuhan pun membantumu. Membuatku menggantikanmu menderita di desa Sanran. Kenapa nasibmu begitu baik? Padahal aku adalah putri tertua keluarga Sang yang sebenarnya. Kenapa aku selalu kalah darimu? Kenapa pendidikan? Pasangan, penampilan, tata krama. Aku selalu kalah darimu, kenapa? Aku tanya kenapa? Jadi kamu cuma pengen menang dariku sekali. Kamu udah menang, ada satu hal yang aku emang gak bisa ngalahin kamu. Apa itu? Jorok, kamu main kotor. Aku emang gak bisa ngalahin kamu, kamu jorok, puas. Sanran, aku bakal bunuh kamu. Kamu mau bunuh aku, kayaknya gak bakal kesampaian. Kamu lapor polisi. Udah ikat pacarku, aku nggak boleh lapor polisi, bawa dia turun. Sanran, aku bakal bunuh kamu. Aku tunggu. Hubungi pengacara, pastiin dia dapat hukuman seumur hidup. Ya.
Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Yuk kita pergi. Aku ada masalah Sanran. Aku ada masalah. Ah. Hari ini capek banget, kenapa banyak banget urusan. Kamu malu ngomong waktu polisi dateng. Aku buru-buru pakai sepatu hak tinggi, gak berani ngomong takut orang. Nangkep aku karena dikira orang gila. Jadi, kamu masih nggak mau kasih tahu aku. Itu masa lalu aku berhak tahu kebenaran. Oke, aku kasih tahu. Masuk dan lihat. "21 tahun lalu aku secara nggak sengaja diculik ke Institut Penelitian Manusia Ilegal setiap hari di sana. Aku hidup sengsara waktu aku hampir nggak tahan. Kamu muncul. Kamu ceria dan optimis. Selalu penuh harapan. Kamu ngasih semangat buat bertahan. Kakak jangan takut. Dan ngasih gambaran masa depan yang indah. Tapi, waktu kita beneran berhasil kabur, kamu malah kena gangguan stres pasca trauma. Hidup dalam penderitaan setiap hari buat sembuhin kamu. Aku cari ahli hipnotis. Hapus semua ingatan tentang institut itu, Termasuk kamu. agar ingatanmu tidak kembali. Ahli hipnotis bilang seumur hidup kita, sebaiknya tidak bertemu. Tapi perasaan itu, manusia tidak bisa mengendalikannya. Awalnya aku berpikir, aku akan mencintaimu diam-diam selamanya. Tapi setelah tahu Pei Qiuan melakukan hal-hal itu padamu, aku tidak bisa tinggal diam. Jadi, Hanya orang-orang ini. Yang tampan dan berbadan bagus ada di sini. Jadi kamu. Diam-diam menjagaku selama 21 tahun. Dasar bodoh. Kalau aku tidak mengejarmu, aku tidak akan pernah tahu. Masa lalu kita tidak akan pernah tahu. Dasar bodoh. Ternyata menjagaku selama 21 tahun. masa lalu terlalu berat. Biar aku saja yang menanggungnya. Kamu hanya perlu bahagia dan ceria saja. Tidak bisa, kamu terlalu baik padaku. Aku tidak bisa membiarkanmu menunggu lagi. Hari ini aku harus memberimu status. Ayo kita daftar nikah. Hari ini tidak bisa. Bodoh, mereka sudah tutup. Ah, ini. Lalu, aku ajak kamu naik perahu kecil, gimana? Naik perahu kecil.